Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kesempatan ini bersama Bapak Edi. Sebelumnya Bapak akan menyapa dulu, apa kabar Anda semua? Semoga sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun juga. Dan Bapak juga berdoa semoga jika ada Anda semua, salah seorang dari Anda yang sakit atau badannya kurang sehat, Bapak doakan semoga cepat sehat dan cepat sembuh. Dan kita berharap semoga bencana COVID-19 ini cepat berlalu. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan berbagi kedua kita. Setelah sebelumnya kita membahas tentang materi sejarah singkat dari teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita mulai masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan mengenal macam-macam atau perangkat keras komputer. Ya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang sejarah komputer, sekarang kita mulai masuk kepada macam-macam perangkat keras pada komputer. Nah, kalian Anda semua sudah tahu apa itu komputer ya, atau biasa disebut dengan PC. Kalau Anda menyebut PC berarti itu sama dengan komputer, artinya adalah personal komputer, PC, PC ya. Itu dipendek, itu panjangannya nanti personal komputer. Jadi orang biasa menyebut komputer itu dengan PC. Komputer itu terbagi kepada dua macam bentuk. Itu yang pertama adalah hardware, yaitu perangkat kerasnya ya, perangkat keras komputer. Yang kedua adalah software. Software itu perangkat lunak atau biasa kita sebut dengan program ya, aplikasi-aplikasi komputer. Kalau perangkat keras komputer itu adalah komponen fisik pada komputer tersebut ya, komponen fisik dari komputer tersebut yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogram, atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang biasa disentuh, dilihat dan diraba. Apapun yang bisa kita lihat, kita pegang dari komputer itu namanya adalah perangkat keras komputer atau hardware. Macam-macam dari perangkat keras komputer. Pertama adalah CPU ya, CPU. Nah, ini CPU. CPU itu adalah merupakan pusat dari pengendalian dan pemrosesan pada sebuah komputer. Nah ya, itu kotak hitam yang ada di bawah, paling bawah itu namanya CPU ya, Central Processor Unit ya, atau biasa disebut dengan otaknya komputer, itu namanya CPU. Kemudian adalah motherboard. Motherboard itu masih berada dalam seputar CPU itu ya, dalam kotak hitam itu, atau biasa disebut dengan ibunya dari sebuah board ya. Nanti akan kita lihat bentuk barangnya kira-kira seperti gambar yang ada di sini. Ada chip, BIOS, port, slot. Nah, itu nama-namanya ya. Nanti kita akan coba nanti kalau ada kesempatan kita bongkar itu mana yang CPU itu kita lihatkan. Ini yang namanya CPU dan ini namanya motherboard ya. Kemudian monitor. Yang kedua monitor. Mungkin Anda sudah tahu, ini layar ini namanya monitor ya. Ini yang monitor namanya. Jangan disebut nanti TV atau gimana namanya, ini bukan TV tapi namanya adalah monitor ya. Kalau sekarang udah LCD ya, bukan LED, layar datar. Kalau dulu pakai TV tabung itu ya, monitornya tabung. Kemudian keyboard. Keyboard itu adalah sebuah perangkat yang gunanya adalah untuk memasukkan input data, huruf, angka, simbol ya. Nah, itu kita masukkan melalui keyboard ini. Nah, kalian Anda udah pernah lihat ini atau udah bisa memfungsikan ini. Ini namanya keyboard ya. Kemudian mouse atau bahasa tikus. Ya, memang bentuknya seperti tikus. Ini mouse namanya ya. Nah, gunanya adalah untuk menggunakan instruksi atau masukan yang berguna sebagai petunjuk posisi mana yang mau kita klik. Di mouse ini ada dua bagian, ada klik kiri dan klik kanan ya. Kemudian ada scroll bar yang bulat, ini namanya scroll bar ini, yang bulat ini, dan ini adalah scroll bar tersebut. Kemudian RAM ya, RAM gimana Anda udah tahu ya, ini namanya memori.
ya, adalah tempat di mana kita menemukan instruksi-instruksi tersebut. Ya, ini bedanya kalau komputer tempatnya menyimpan bukan di RAM ya, tapi kalau di komputer RAM itu berfungsi untuk menemukan ya file-file kita ya, tempat penyimpanan sementara. Ini bentuknya, ini RAM ya, memori. Ini memorinya cukup besar, kalau komputer handphone memorinya sedikit. Kemudian ada hard disk ya, ini masih berada dalam CPU. Ini otaknya nih, tempat penyimpanan data yang memiliki kapasitas yang sangat besar. Yang paling kecilnya nanti ada flash disk, seperti disket, nah itu penyimpanannya. Kemudian ada prosesor, ya, adalah perangkat keras yang berguna untuk melakukan pembacaan, pengertian, melaksanakan perintah dari pelaksanaan program. Kemudian ada power supply namanya, ini belakangnya ada kipas anginnya, itu namanya power supply, itu masih berada di CPU ya. Kemudian ada LAN ya, local area network ya, itu jembatan penghubung antara komputer server dengan komputer yang lain. Sebab komputer itu bisa berhubungan dengan komputer yang lain. Yang penghubung itu namanya LAN nanti. Bagaimana komputer ini bisa terhubung dengan satu komputer dengan komputer yang lain? Itu kita pakai nanti LAN. Ini gambarnya, bentuknya ya. Kemudian ada GP card ya. Ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memaksimalkan layar resolusi gambar pada komputer. Ya, ini LAN cardnya ya. Kemudian ada VGA. Ini bentuknya ya, ini VGA, perangkat keras yang berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Kemudian ada floppy disk. Nah, ini kalau anda melihat nanti di CPU itu ada namanya floppy disk. Itu tempat memutar piringan ya, CD. Dan CD itu dimasukkan ke dalam ini. Yang namanya adalah floppy disk. Yang dimasukkan adalah namanya CD. Ya, kemudian yang ke-14 adalah joystick. Nah, ini perangkat keras komputer juga nih. Kalau kita punya komputer, kita biasanya dilengkapi dengan ini ya. Mungkin Anda sudah hafal ini, dari bentuknya udah tahu ini untuk apa ini gunanya ya kan. Ya, alat masukan yang digunakan untuk memasukkan perintah untuk menggerakkan permainan pada komputer. Kiri, kanan, maju, mundurnya semuanya. Ini namanya joystick. Kemudian printer. Yang ke-15 ada printer, ada tempat pencetakan, mencetak hasil dari yang kita buat. Kita pindahkan dalam bentuk kertas, dalam bentuk foto, dan lain-lain. Kemudian CD-ROM, ada DVD-ROM ya. Maaf, ini saya Bapak ralat sedikit. Ini disket yang dimasukkan ya, bukan CD ya. Yang ini disket kotak berbentuk persegi panjang, masukkan ke sini. Ini jarang sekali pakai di komputer-komputer sekarang. Nah, ini baru namanya CD ya, CD-ROM. Ini tempat membaca CD, namanya CD-ROM. Kemudian ada scanner. Scanner adalah alat input yang punya fungsi hampir mirip dengan mesin fotokopi ya, men-scan bagaimana hasilnya sama dengan yang aslinya ya, disimpan dalam komputer. Kemudian modem. Modem ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Supaya komputer kita bisa terhubung dengan internet, kita harus punya modem, kita pakaikan modem ke dalamnya. Kemudian flash disk. Dalam modem ini sebelum modem ini ada kartu ya, ada kartu ya, kita pakai kartu seluler atau kartu data yang bisa kita pakai. Kemudian ada flash disk. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data ukuran kapasitas tertentu. Nah, sekarang ada 2 GB, 4 GB, 8 GB ya, kemudian 16 GB dan selanjutnya akan ada yang lebih besar penyimpanan flash disknya. Speaker juga termasuk kepada perangkat keras komputer. Trackball ya, nih adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat penunjuk berupa sebuah bola yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan ya, mirip dengan mouse. Like pen ya, adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar. Ini yang berbakat sebagai desain grafis, ini perlu nih alat ini ya, digunakan untuk menggambar yang tulisan langsung, kita terekam langsung di komputer. Barcode. Nah, ini yang Anda udah pernah lihat, ini di kasir-kasir ini biasanya ada ya. Ini penghubung alat ya, dari barang untuk dideteksi dipindahkan ke dalam mesin komputer. Kemudian digitizer ya, ini namanya ya. Kemudian CD compact disc, nah ini juga perangkat keras komputer.
kemudian ada touchpads. Nah, ini kalau di di laptop ini untuk yang alat sentuhnya di sini. Nah, kita sentuhkan. Kemudian webcam adalah kamera ya, kamera yang menghubungkan kita dengan orang lain. Nah, kita butuh kamera yang bisa kita pasangkan di personal komputer kita. Kemudian ada mikrofon, itu juga butuh untuk merekam suara, bagaimana bisa diterima, direkam dan simpan di komputer. Kemudian ada magnet tape ya, proyektor, ini fokus, biasanya mereknya fokus seperti itu, termasuk perangkat keras komputer. Network card, TV tuner, ini menghubungkan bagaimana komputer kita bisa menangkap siaran televisi. Kita butuh alat namanya TV tuner card ya. Kemudian ada UPS ya, perangkat keras yang berfungsi untuk memberikan suplai penghantar listrik ya. Misalnya kita komputer kita atau laptop kita supaya nggak tergantung kepada listrik, kita pakai semacam ini alatnya. Ini UPS-nya ya, sound card untuk menyimpan suara, kipas pendingin. Nah, ini AC-nya ini namanya handset ya, perlu pendingin juga nih komputernya. Terus ada handset untuk alat dengar kita, kabel data ya, menghubungkan dari komputer ke HP, dari komputer ke flashdisk. Nah, kita pakai alat namanya kabel data. Reader untuk membaca memori handphone, kita masukkan ke dalamnya, bagaimana dibaca oleh komputer. Kemudian ada router ya, penangkap sinyal wifi atau penangkap sinyal langsung internet ya. Nah, terus hub. Nah, ini perangkat keras komputer yang memiliki banyak port yang bertujuan untuk menghubungkan beberapa metode komputer sehingga membentuk suatu jaringan teknologi. Baik, barangkali itu terlebih dahulu pengenalan komputer kita, perangkat keras komputernya. Ya, perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang perangkat lunaknya lagi ya. Setelah perangkat keras, kita akan bahas nanti di pertemuan ketiga, itu kita mengenal perangkat lunak komputer atau software komputer. Untuk sementara perangkat keras komputer kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan. Terima kasih, salam santun dan salam sehat selalu untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.